Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan laporan kemajuan dari penelitian hibah internal potret implementasi aplikasi pengaduan digital di Indonesia. Ya, penelitian ini berawal dari beberapa fakta berikut. Ya, melalui penelusuran website ya, ditemukan bahwa aplikasi pengaduan masyarakat di Indonesia yang disediakan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kota atau kabupaten itu beragam. Jadi inisiatifnya itu beragam. Ya, bisa berupa nomor-nomor kontak yang ada di website, bisa juga berupa formulir yang bisa diisi di website. Kemudian bisa juga berupa sebuah website dengan fitur-fitur yang lengkap seperti daftar aduannya ada, kemudian fitur pengiriman aduannya ada, status aduan dan penyelesaiannya juga ada. Seperti itu. Nah, pemerintah daerah di Indonesia, ya baik di pemerintah kota maupun provinsi, itu ada yang sudah menyediakan satu saja, ada yang menyediakan dua, ada yang menyediakan saluran-saluran pengaduan ini dengan lengkap. Seperti itu. Nah, tetapi ini juga disertai dengan beragam masalah ya. Ada yang misalnya mengatakan bahwa sudah menyediakan website ternyata tidak bisa diakses atau eh, halamannya itu kosong, tidak ada fitur apapun. Kemudian ya dikatakan sudah memiliki website khusus untuk pengaduan, tetapi tidak ada fiturnya sama sekali. Seperti itu. Jadi ini diwarnai dengan berbagai masalah seperti itu. Sementara di sisi lain, Indonesia itu peringkat OSI-nya adalah 72 dari 197 negara dan ini cukup baik ya. OSI itu peringkat layanan publik gitu ya. Nah, ini surveinya dilakukan oleh Unpad setiap 1 tahun sekali gitu. Nah, tetapi meskipun peringkatnya relatif tinggi, ini tidak bisa mencerminkan potret layanan publik aduan masyarakat di setiap pemerintah daerah di Indonesia, gitu ya. Karena kalau Unpan ini sendiri kan dia menggunakan website sebagai sumber datanya, gitu. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita menelisik ke beberapa pemerintah daerah ya dengan kunjungan website, nah, itu memang inisiatif dan implementasinya beragam. Nah, penelitian ini ingin mengetahui gitu ya kontrasnya. Kenapa di internasional peringkatnya bisa sampai 72, tetapi di pemerintah daerah di masing-masing pemerintah daerah itu sebenarnya hmm, inisiatif dan implementasinya itu berbeda-beda. Nah, di penelitian ini akan diketahui begitu bagaimana di ada di level mana aja gitu pemerintah daerah yang sudah mengimplementasikan apa namanya pengaduan masyarakat seperti itu. Nah, penelitian ini melibatkan 548 website pemerintah daerah. Ya, ini termasuk provinsi, kota dan kabupaten. Ya, dengan dilakukan ya pengumpulan datanya dilakukan dengan dokumentasi dan kepustakaan. Dokumentasi itu ya mencatat dan mengunjungi ya apa namanya setiap website resmi di pemerintah daerah ya. Kemudian dilengkapi dengan kepustakaan ya, setiap kunjungannya itu dicatat informasi-informasi yang berkaitan dengan keyword aduan masyarakat, pengaduan, laporan publik, layanan publik, dan seterusnya. Nah, pencatatan ini dilakukan terhadap setiap pemerintah daerah secara manual ya. Nah, kemudian hasil dari pencatatannya itu nanti akan dipetakan ke dalam metode tahapan e-government ya.
e-government-nya yang Gartner Group gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa model tahapan di e-government, misalnya Unpan, LNLI, hmm, bahkan di Indonesia sendiri berdasarkan regulasi tentang e-government itu juga punya tahapan-tahapan e-government seperti itu. Nah di sini metode Gartner uh, adalah metode yang dipilih, ya modelnya yang dipilih karena tahapannya relatif sedikit ya. Dan ini sebenarnya juga mencerminkan tahapan di model-model yang lain ya dengan indikator yang mudah dipahami dan pemodelan yang mungkin dilakukan seperti itu. Jadi modelnya itu ada presence, interaction, transaction, dan transformation. Presence itu maksudnya adalah ketika pemerintah daerah ya sebagai penyelenggara itu sudah menyediakan kanal pengaduan masyarakat meskipun hanya satu arah. Jadi misalnya dia udah menyediakan SMS atau telepon atau form di website, maka pemerintah daerah tersebut sudah masuk di tahapan yang presence. Kemudian kalau misalnya ya pemerintah daerah itu sudah menyediakan website yang terintegrasi di mana semua kanal-kanal yang disediakan itu nanti datanya akan tersimpan pada website tersebut gitu ya. Kemudian ada pencatatan sumber data aduan dari mana gitu ya, sehingga ini kita bisa lihat terintegrasi dan terbentuknya seperti satu pintu, maka masuknya di model transformation dan seterusnya. Nah, pada penelitian ini ya apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum gitu ya, pengumpulan datanya sudah dilakukan, pencatatan dan seterusnya sudah dilakukan. Yang belum dilakukan adalah membuat modelnya ya. Jadi modelnya ini masih bersifat sangat umum ya, biasanya memang digunakan untuk penilaian website resmi pemerintah daerah itu sendiri gitu. Tetapi karena di sini kasusnya pengaduan masyarakat, maka nanti modelnya harus dikustomisasi sehingga indikatornya itu sesuai. Nah, kemudian benchmarkingnya juga belum dilakukan. Kemudian status luaran dan kendala. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, jurnal terbit di Sinta 3. Nah, ini statusnya sebenarnya sudah submit dan sudah ditolak gitu ya. Jadi, jurnal yang sudah disubmit itu ditolak oleh jurnal tersebut. Maka, apa namanya? Follow up-nya adalah ya mengakomodasi saran reviewer ya. Naskahnya disusun ulang. Ya, kemudian modelnya juga dibuat ulang gitu ya. Membuat model bersama stage model yang sudah ada disesuaikan dengan studi kasusnya, kemudian uh, melakukan benchmarking dan memaparkan hasil benchmarkingnya, kemudian submit. Kemudian berita di surat kabar, ya tentunya berita di surat kabar ini baru dikerjakan kalau naskahnya sudah selesai dan sudah terbit seperti itu. Selanjutnya dana hibah internal. Dana hibah yang disetujui itu 3.840 kalau tidak salah. Kemudian diterima 70% dan ini adalah laporan dananya. Yang pertama ada bahan habis pakai termasuk domain internet, transportasi dan konsumsi, ya. Kemudian honor, peneliti dan pengumpulan data, kemudian juga publikasi. Sebenarnya dana ini belum digunakan seluruhnya, tapi karena mengisi logbook yang harus 70%, jadi saya masukkan aja kira-kira dananya untuk apa seperti itu. Misalnya yang belum digunakan itu publikasi karena submitnya belum, jadi statusnya masih draft seperti itu. Meskipun pernah disubmit sebelumnya. Ya. Publikasi saya anggarkan APC-nya 1 juta. Kemudian hormon penelitian dengan pengumpulan data dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan di progres juga internal ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.